buka Keluaran 20 ayat 6. Ya. Jadi ayat ini merupakan ayat kesukaan saya, prinsip hidup saya sepanjang hidup saya. Ayat ini menggetarkan saya. Ini modal hidup saya sepanjang hidup kita. Keluaran 20 ayat 6, mari kita baca sama-sama, lihat di atas. 1, 2, 3. Tetapi aku, belum sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Jadi perjanjian lama, Elohim Yahweh tadi sudah memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa Elohim tadi akan menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yang mengasihi Dia, yang berpegang kepada perintah-perintah Dia. Jadi ini sebuah rahasia hidup. Kasih setia Tuhan itu berbicara penyertaan, perlindungan, pembelaan Tuhan, campur tangan Tuhan. Jadi kalau kita lihat ayat ini, sebenarnya hidup ini simple. Kalau saudara mau baik-baik aja, mau tidak mau saudara dan saya harus hidup mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan. Memang mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan itu tidak semudah membalikkan tangan, karena Tuhan tidak kelihatan, saudara. Ya, bukti sejarah, bukti historis, empiris, realita kenyataan, orang-orang yang ke gereja, orang-orang yang mengaku anak Tuhan sifatnya masih sama dengan anak-anak dunia. Itu yang ironisnya di situ itu loh. Karena memang Tuhan tidak kelihatan. Tapi Tuhan berjanji orang-orang yang mengasihi Dia. Kenapa? Tuhan itu sebenarnya nggak perlu dikasihani. Kalau kita mengasihi Tuhan itu demi kebaikan kita. Memang manusia diformat, didesain Tuhan. Manusia itu tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Manusia itu dikunci. Jiwa rohnya itu dikunci bahwa apapun sesuatu kemewahan dunia, siapapun apapun segala kemewahan dunia, harta dunia tidak bisa membahagiakan manusia. Ada rongga yang kosong, hanya Tuhan yang bisa memenuhi jiwa manusia itu. Maka manusia itu kalau tahu mengerti prinsip-prinsip kerajaan surga, saudara dan saya dituntut untuk mengasihi Tuhan. Saya melayani Tuhan sekian lama, itu saya sering gagal loh mengasihi Tuhan. Sekarang saya tanya, emangnya mengasihi Tuhan itu perkara mudah atau perkara sulit? Coba saudara tanya, mengasihi Tuhan itu perkara mudah atau perkara sulit? Ya sulit dong. Faktanya di mana waktu saudara menghadapi tantangan hidup yang berat, menghadapi realita hidup, pergumulan hidup, saudara disakiti, saudara difitnah, saudara disolimi, ya, saudara diperlakukan tidak adil. Di situ nampak apakah kita tetap bisa mengasihi Tuhan, saudara. Tapi Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan menunjukkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengasihi Tuhan, yang berpegang kepada perintah-perintahnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, bukti kita mengasihi Tuhan, bukti saudara dan saya mengasihi Tuhan itu satu, yaitu apa? Tidak mau kompromi dengan dosa. Itu bukti itu. Saya bicara ini berat juga loh, saya masih berjuang loh. Ya, tidak kompromi dengan dosa. Sedangkan kita diperhadapkan, kalau saudara bisnis ini untungnya gede, sekalipun bisnis itu Tuhan tidak berkenan. Bisnis yang yang biasa-biasa aja untungnya kecil, pasti orang-orang manusia itu akan milih bisnis yang tidak berkenan. Kompromi dengan dosa. Dari kenyataan fakta yang ada, orang gereja, orang Kristen, maaf ya, kelakuannya sama aja. Walaupun dia ke gereja, kita harus jujur. Makanya saya komitmen ya, saya sebagai hamba Tuhan tuh perjuangannya berat. Saya tahu sebagai hamba Tuhan tuh syaratnya itu berat.
Jadi kebesaran, keluhuran, kemuliaan seseorang bukan jabatannya, profesi sebagai hamba Tuhan atau sebagai gembala, tapi motivasinya dia melayani itu, keluhurannya di situ. Sikap perilaku, bagaimana seorang hamba Tuhan itu berhadapan dengan uang, memperlakukan sesamanya, itu kelihatan sekali itu. Saya nggak mau masuk neraka, saudara. Itu juga berjuang berat. Tidak semua orang yang mengaku hamba Tuhan itu duitanya Tuhan. Itu omong kosong. Kita sudah memasuki akhir zaman, dunia semakin hari semakin jahat. Jadi modal seorang hamba Tuhan itu memiliki kehidupan yang bersih, tidak mau kompromi dengan dosa. Kejadian 17 ayat 1, mari kita baca sama-sama. Kejadian 17 ayat 1, 1, 2, 3. Ketika Abraham, kok nggak ada yang baca sih? 1, 2, 3. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku tidak bercela. Saya membaca ayat ini ya, dari tahun ke tahun saya merinding, ngeri loh. Ini standarnya orang percaya loh. Itu pun masih di perjanjian lama loh, belum masuk perjanjian baru. Memang masuk perjanjian baru itu lebih dahsyat lagi. Kehidupan tak bercacat, tak bercela itu karena itu Tuhan itu kudus. Kuduslah kamu karena aku kudus, pisahkan dirimu dari hal yang najis, aku akan menerima engkau. Tapi orang Kristen nggak mau tahu, ayat-ayat ini nggak mau tahu. Perjanjian lama yang dicomot itu, kamu akan jadikan kepala bukan ekor, kamu akan diberkati, tanah yang kau injak menjadi milikmu. Itu kebodohannya di situ. Ketidakmengertian, atau dia nggak ngerti. Tapi ayat-ayat ini yang basic, yang esensi, yang substansi fundamental ini. Hiduplah di hadapanku tidak bercela, karena Tuhan tahu itu Abraham nanti ngembat Hagar. Tuhan tuh sudah tahu, Abraham, nanti muncul itu gerombolan, ya tahulah. Saya nggak perlu ngomong di mensos ini. Jadi pengacau seluruh dunia. Kalau Abraham udah diingeti Tuhan, dia nggak ngambil Hagar, nggak terjadi gerombolan manusia yang mengacau dunia ini. Tuhan sudah tahu, Abraham, hiduplah di hadapanku tidak bercela. Jadi standarnya saudara dan saya itu berjuang hari lepas hari supaya hidup tidak bercela. Itu perkara mudah atau perkara sulit? Sulitnya bukan main, dari setiap pikiran, perkataan, perbuatan kita. Saudara baru mikir orang kok kurus begitu ya, kurus dari dulu kurus, jangan-jangan miskin. Itu sudah nggak benar. Orang kok gendut begitu kayak gajah begitu, itu sudah nggak benar. Itu nyalami salam baik, dasar sombong lo, mentang punya mobil, padahal iri punya mobil parkir di rumah. Salam ibu, mulutnya cangkemnya itu baik, tapi dalam hatinya itu gondok banget. Saudara harus dibebaskan rasa iri, dengki. Saya juga dibully, saya harus bisa ngampuni. Itu memang berat. Ada jenis-jenis manusia memang, maaf ya, ada orang Kristen ya, saya ketemu di Singkawang ini ya, karakternya, moralnya lebih jahat daripada anak-anak dunia. Kejahatannya itu orang Kristen, mengaku pendeta, mengerikan sekali. Kejahatannya itu mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Saya ini juga buat saya. Hiduplah di hadapanku, aku sering gagal. Saya doa sering nangis, Tuhan kenapa saya gagal. Saya ngomong kenapa saya marah gini, minta ampun. Ada lagu, kau berikan kesempatan untuk itu loh. Tuhan kasih kesempatan terus. Tapi jangan terus berbuat dosa seenaknya. Ya maaf ya, saya harus ngomong ya. Ini di medsos didengerin banyak orang ya. Kota-kota Kristen, daerah-daerah kekristenan, kantong-kantong Kristen, itu memuakkan sekali. Senen,
Hari Minggu lapor, Tuhan sucikan kuduskan saya. Senin mulai setengah kudus, Selasa mulai kudus, minum judi, mabuk. Nanti Minggu minta terus kesucian terus. Tuhan ampuni. Biar kiamat hari Rabu masuk neraka semua itu. Jadi itu ya, gereja itu bukan Tuhan budaknya membasuh dosa itu loh. Bukan. Waktu orang berzina berhadapan dengan Tuhan, orang itu harus dilempari batu, tapi Tuhan nanya, mana yang akan melempari kamu dengan batu? Kan hukum Taurat. Itu juga nggak benar itu orang-orang yang lapor ke Yesus, suami lakinya nggak dibawa. Tapi Tuhan, aku juga tidak menghukum engkau, pulanglah, jangan berbuat dosa lagi. Jadi itu hiduplah di hadapanmu tidak bercela itu, waduh, bagi saya itu berat sekali saya itu. Ya, 2 Petrus 3 ayat 14. Saudara lihat di atas, kita baca sama-sama. Setengah jam harus kelar. 2 Petrus 3 ayat 14. 1, 2, 3. Sebab itu saudara-saudaraku kekasih, sambil menantikan semua itu, kamu harus berusaha apa? Supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan dalam perdamaian Dia. Saudara sudah didamaikan Tuhan Yesus lewat karya Yesus mati di atas kayu salib. Saudara sudah ditebus, disucikan, dikuduskan sekali selama-lamanya. Saudara sudah didamaikan Bapa di surga yang tak bercela. Jadi kata Pak tak bercela itu pada zaman Taurat itu sudah ada. Bahkan sebelum hukum Taurat, kitab Keluaran itu loh, ngeri saudara. Tapi yang paling ironis, kalau orang Kristen, maaf ya, rajin ke gereja, apalagi hamba Tuhan, wah memuakkan sekali. Moral umum aja nggak lulus. Kira-kira ada nggak moral umum aja nggak lulus? Dia orang Kristen atau orang pelayan Tuhan, tahu moral umum? Tahu moral umum? Kerja rajin, tahu kan? Absen, jangan sampai merah, laporannya bagus, jangan suka bolos. Kalau utang di warung harus dibayar, bener nggak? Janji harus ditepati. Aku nanti datang ya, terus nggak datang, itu udah minus loh, udah nggak bener. Kalau kamu bergaul dengan Tuhan, cangkemnya itu jangan mudah janji, lebih baik jangan janji dan nggak nempatin. Saya paling nggak suka itu. Terus sayang sama pasangan hidup, tidak selingkuh, setia sampai mati, maut hanya memisahkan. Itu moral umum. Kira-kira ada nggak orang Kristen moral umumnya nggak lulus? Ya semua batuan aja nggak lulus kok. Mengerikan sekali, saya ngomong ini. Masih suka selingkuh, ya ada kesempatan ngerayu, ya konseling maunya. Kalau saya konseling itu memang begini Pak, nggak boleh orang lihat. Padahal kalau konseling Bapak Gembala sama perempuan harus terbuka ruangannya. Kalau kaca terbuka. Ini ada yang ngotot, saya harus berdua dong. Ini prerogatif saya. Waduh, sedih saya melihat hamba Tuhan begini. Ngeri sekali. Kadang-kadang saya sendiri nggak mau. Saya capek. Saya nggak mau jadi hamba Tuhan kalau melihat kelakuan orang-orang seperti itu. Uang orang diambil, waduh ngeri sekali. Hak orang diambil, apalagi udah ada di Singkawang ini ya, dari pemerintah bagi-bagi uang sekolah minggu itu loh, guru-guru itu loh. Wah ngeri sekali. Datang nangis-nangis, kok nggak dibagi? Tahun lalu itu dibagi, sekali ganti orang lain nggak dibagi, sampai nangis-nangis nggak dibagi loh. Waduh ngeri sekali, memuakan. Padahal kalau seorang hamba Tuhan, kalau andai kata nggak terdaftar, itu pakai uang pribadi udah saya pakai. Ini nggak ada belas kasih. Saya nggak mau jadi penghuni neraka. Jadi nggak jaminan ya pendeta yang melayani di mimbar lah orang Kristen itu masuk surga. Kalau sifatnya masih sama dengan anak-anak dunia, kompromi dengan dosa. Makanya orang yang takut akan Tuhan itu salah satunya mengasihi Tuhan itu tidak mau kompromi dengan dosa. Yang kedua, memiliki kehidupan yang bersih di hadapan Tuhan. Kejadian 17 ayat 1. Oh, tadi salah ya. Oh, tadi salah.
Oh, tadi salah poin kedua. Kita kembali ke awal ini ya. Bukti kita mengasihi Tuhan tidak kompromi dengan dosa, 1 Yohanes 3 ayat 9. 1, 2, 3. Orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Benih ilahi tetap ada di dalam dia. Ia tidak berbuat dosa. Karena apa? Ia lahir. Nah, saudara harus bedakan orang yang jatuh dalam dosa sama hidup dalam dosa, beda nggak? Coba saudara mikir. Orang yang hidup di dalam dosa, jatuh dalam dosa, beda nggak? Beda. Saudara dan saya bisa jatuh dalam dosa, tapi sadar, wah aku nggak mengulangi lagi ya. Ini pengertian dosa tidak mendatangkan maut. Kalau dosa mendatangkan maut tuh begini loh. Itu udah tahu berbuat dosa, berbuat najis, kotor, merugikan orang, kamu ulang-ulangi terus. Itu sampai dalam stadium tertentu orang tadi nggak bisa bertobat. Saya menemuin orang ini banyak. Mau fitnah orang, kejam di mana-mana, hatinya udah mengeras kayak Firaun, akhirnya dikeraskan. Itu orang yang hidup di dalam dosa. Ya, Roma 6 ayat 11 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup dalam kebenaran. Jadi bukti kita mengasihi Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Kedua apa? Memiliki kehidupan yang bersih. Yang ketiga, ya itu orang. Saya tahu kalau orang tadi itu bergaul sama Tuhan, itu saya baru kenal. Dia memperlakukan samanya sama pembantunya, itu saya tahu peka. Kalau sama pembantunya minta tolong dong kamu bersihkan. Waktu saya kerja di PT Buana Surya di Asoseris ya, itu bagian office-nya itu maunya deket terus. Kenapa lu? Ya Pak Pram baik orangnya. Kalau saya nyuruh kan baik, tolong tolong ya, ini kamu kasih minum. Harinya habis minta tolong, kata tolong, minta maaf, terima kasih itu nggak boleh. Kata-kata itu penting, minta maaf, tolong. Itu orang Islam. Tapi kalau orang hatinya nggak bergaul dengan Tuhan, itu jahatnya bukan main, sewenang-wenang. Apalagi dia punya jabatan, wah bengisnya kelihatan kemenang-menangannya itu. Kalau model-model manusia kadut itu ya, kalau dia jadi pemimpin, pas menang-menangannya, merasa dirinya hebat, wah ini mengerikan sekali itu kadrun. Matamu taruh mana? Wah geli bahasanya begitu. Orang-orang kaya yang punya sopir itu memperlakukan kelihatan orang tadi bergaul sama Tuhan enggak. Jadi mendeteksi seseorang, saya kemarin bicara sama Pak Ruby, itu saya tahu Pak, satu cara dia memperlakukan terhadap sesamanya, itu kelihatan sekali. Orang ini penghuni neraka, calon penghuni neraka, penghuni surga itu udah kelihatan. Cara memperlakukan sesamanya. Yang kedua apa? Cara berurusan dengan uang. Karena akar segala kejahatan itu cinta uang. Kasihlah sesamamu mengasihi dirimu sendiri. Ini menjadi prinsip saya. Saya kalau banyak bergaul sama Tuhan, kadang-kadang doa tuh ya, Tuhan suruh kamu ya, kamu ke rumah orang ini lu kasih. Saya jalanin itu. Kalau orang nggak bergaul sama Tuhan, mana dia punya peka? Suara Tuhan suruh kasih orang itu, keren. Nggak mungkin. Adalah anugerah kasih karunia kalau kamu diberi kesempatan menolong orang sedang mengalami kesusahan. Katakan amin. Karena orang berhutang kepada orang yang menaruh kasih terhadap samanya. Tuhan memintangi, Tuhan berhutang pada orang yang memiliki kasih. Ya, Matius 22 ayat 39. 1, 2, 3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti itu. Hukum yang kedua, hukum pertama itu mengasihi Tuhan. Lah bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan kalau yang kelihatan saja kita tidak bisa mengasihi? Itu omong kosong. Kenapa orang kejam suka membuli, mau menang sendiri? Ya, memperlakukan sesamanya sewenang-wenang. Itu orang nggak pernah bertemu dengan Tuhan. Orang tadi nggak pernah bergaul dengan Tuhan. Kita buka 1 Yohanes 4 ayat 20. Kita baca sama-sama.
1 Yohanes 4 ayat 20 ayat terakhir. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah. Jadi kalau orang mengasihi sesamanya, bukti orang mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan itu apa? Mengasihi karena Tuhan itu nggak kelihatan. Makanya Matius 25 ayat 31 sampai 46 tuh, waktu Yesus bertakhta di atas takhtanya, memisahkan antara kambing dan domba, dia berkata kepada sebelah kanannya domba, waktu aku lapar engkau memberi aku makan, waktu telanjang kau memberi aku apa? Pakaian, waktu aku di penjara kau mengunjungi aku. Jadi di hari-hari kematian kita itu yang ditanya bukan pelayanan kita loh. Wah, kamu ketua sinode, jemaatmu 50, perpuluhannya miliaran, kamu dikagumi orang-orang seluruh Indonesia sukses di pelayanan. Tapi Tuhan nanya perlakuanmu terhadap sesamamu. Jadi bukti kita mengasihi Tuhan itu memiliki kasih terhadap sesamanya. Itu sudah kelihatan sekali. Jadi tingkat kerohanian seseorang itu, maaf ya saya kasih tahu rahasia ya, saya umur udah 60 ya. Lu lihat orang tadi memperlakukan terhadap karyawannya, anak buahnya, terhadap teman sepelayanannya, itu kelihatan sekali. Yang kedua tadi apa? Kualitas seseorang manusia ini benar manusia Tuhan, manusia ilahi atau kuasa iblis menguasai hatinya apa? Jika berurusan dengan uang. Kikirnya bukan main ya. Aku sampai bingung deh. Mobil mewah, ngeluarin uang 500, waduh nggak mau. Iya, aku jijik banget sih. Kayak gimana kalau saya terusin terus? Kayak aku ngomong apa ya? Yang sepele aja kamu nggak tahu ya? Wah, benar-benar itu. Kita kalau nanti sudah mati ya, Tuhan tuh yang tanya tuh perlakuan terhadap sesamamu di Ibrani itu loh. Kasih akan mengalahkan penghakiman itu loh. Aku sudah bernubuat mengusir setan, tapi kalau di 1 Korintus 12:13 aku membakar diriku, tapi nggak ada kasih itu sia-sia, kata Rasul Paulus. Kenapa buah-buah roh pertama kasih? Karena kasih itu sifat utama Tuhan. God is love. Tuhan itu kasih. Jadi orang yang bergaul dengan Tuhan itu pasti sayang sama pasangan. Kan ada di TikTok kan, istrinya ngambil uang suaminya tidur di hajar sampai babak belur. Itu mengerikan. Itu calon-calon penghuni neraka itu. Lo ada kan? Wah, kalau nyumbang orang di RT RW ada hura-hura, ada joget-joget nyumbang 500.000 buat istri belanja cukup 20.000. Mengerikan. Karena model-model ini memang cacat mental. Itu haus dengan kekuasaan, haus dengan kehormatan. Ada orang-orang pengusaha karena nggak dihargai di kantornya, dia arogan, terus jadi pemimpin gereja, masih haus sanjungan, masih haus jabatan, makanya perilakunya mengerikan sekali. Jadi ini saya pengalaman ya, umur saya 60, banyak hamba Tuhan tuh masih terikat dengan nilai diri. Mengerikan sekali. Saya ngomong ini saya juga nggak mau. Terikat dengan nilai diri artinya masih seneng dihormati, masih seneng diuongke. Itu ngeri sekali. Dalam hatinya kalau umur udah 60 ke atas masih gila hormat, jabatan, membuli orang. Saya percaya ini kalau sampai nggak bertobat, di akhir hidupnya udah nggak bisa bertobat. Karena umur 60 itu kayak semakin tua itu mengubah sifat itu berat. Kayak saya ini berat. Maka saudara yang masih muda-muda itu mau berubah karakternya. Karena udah pikun tuh mau menang sendiri. Kan saya jumpai kan orang-orang model begini.
Ya, jadi kalau bukti kita mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan itu pasti dia tidak mau kompromi dengan dosa. Ini juga berat, saya sedang berjuang terus. Yang kedua apa? Memiliki kehidupan yang bersih di hadapan Tuhan. Yang ketiga apa? Memiliki kasih. Jadi saudara pulang, tingkatkan kasihmu pada mertuamu, keponakanmu yang nggak kerja ya, sekali-sekali kamu tariin kerjaan, dapat gaji gede ya bagi-bagi duit keponakannya. Katakan amin. Jangan kikir. Katakan amin. Banyak memberi, banyak diberkati. Kita diberkati untuk apa? Memberkati. Saudara mau? Saudara mau? Diberkati untuk apa? Orang lewat saudara senyum aja sudah menjadi saluran berkat. Jangan saudara cembetut. Kalau tanggal muda senyumnya menawan, jalan-jalan ke mall kan. ATM masih penuh, gelindingnya ada 6 kan. Tapi udah tanggal tua wajahnya udah kayak pencet. Madesu, udah tulang-tulangnya remuk semua kan. Ya, jadi intinya kesimpulannya saudara tidak lagi kompromi dengan dosa. Katakan amin. Karena itu modal saudara dan saya waktu ketemu Tuhan. Yang kedua apa tadi? Memiliki kehidupan yang bersih, itu kehidupan yang berkenan. Dari setiap pikiran, perkataan, hati jaga-jaga. Saya aja ngomong gini masih sering salah. Yang ketiga apa? Kasih terhadap, sebagai bukti kita mengasihi, menghormati Tuhan. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan.